Apakah mungkin logika kita menjadikan kekasih yang tak ada, kita menjadikan kekasih yang gaib tanpa kita bertemu dulu dengan sang kekasih, tanpa kita menyaksikan dulu dengan sang kekasih? Apakah kita bisa mencintai yang tak ada? Tentunya yang kita cintai adalah yang ada, yang nyata, yang jelas dalam persaksian-persaksian kita di dalam ayat-ayatnya. Kenapa kita menuduh para nabi dan para rasul itu tak pernah jumpa Tuhannya? Karena kitalah yang menilai mereka tidak pernah jumpa Tuhannya, karena kita sendiri yang jadi setannya. Jadi takkan mungkin para nabi dan para rasul itu tidak bertemu dengan Tuhannya. Logikanya begini lagi. Bila Anda ibaratkan berguru kepada seseorang tuan guru, apakah mungkin sosok guru, tuan guru itu gaib? Apakah mungkin sosok tuan guru yang Anda ingin berguru kepadanya itu tidak ada, tidak nyata, tidak hadir? Bila tuan guru sebagai guru Anda itu gaib, tidak wujud, tidak hadir, bagaimana mungkin kita bisa berguru? Jadi gurunya, tuan gurunya ya harus wujud dulu, tuan gurunya ya harus nyata dulu, tuan gurunya ya harus hadir dulu, tuan gurunya ya harus kita saksikan dulu, baru bisa berguru kepadanya. Bila tuan guru itu hanya kata-katanya saja, mana mungkin kita diajari? Allamal insana malam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Syaratnya apa? Syaratnya hambanya, syaratnya kekasihnya sudah menyaksikan Tuhannya dengan jelas. Itulah yang dinamakan syahadat. Bila manusia belum menyaksikan Tuhannya, apakah layak manusia itu masuk Islam? Sedangkan syarat-syarat masuk Islam itu syahadat. Menyaksikan Allah dan menyaksikan Rasulullah. Bila syahadatnya hanya syahadat syariat saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, hakikatnya kita selama ini hanya bersyahadat kepada hawa nafsu kita sendiri, bukan bersyahadat kepada Allah. Sehingga di dalam kehidupan, sehingga di dalam sholat, sehingga di dalam amal ibadah, sehingga di dalam ilmu-ilmu yang kita miliki, sehingga di dalam keberhasilan, kekayaan, di dalam urusan dunia kita, kita hanya menyaksikan diri kita sendiri sebagai pelakunya, diri kita sendiri sebagai Tuhannya selama ini. Berarti semuanya tersesat, karena kita hanya menyaksikan Dajjal saja yang ngaku-ngaku menjadi Allah. Dajjal yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, siapakah dia? Ya hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apa buktinya para nabi dan para rasul itu menyaksikan langsung Allah? Maknanya apa buktinya? Sang murid itu menyaksikan tuan gurunya untuk
belajar ilmu kepada tuan gurunya. Maknanya para nabi dan para rasul itu menyaksikan Tuhannya. Ini yang tidak diketahui oleh manusia, ini yang tidak diketahui oleh iblis dan setan, ini yang tidak diketahui oleh Dajjal. Maka saya habarkan agar Anda bisa berperang memerangi Dajjal, agar Anda bisa melepaskan dari perbudakan-perbudakan iblis dan setan di hati kita masing-masing. Jadi bagaimanakah pertemuan hamba dengan Tuhannya? Pertemuan hamba dengan Tuhannya tidak sama dengan pertemuan makhluk. Seperti Anda bertemu saya, bertatap muka, berdekat-dekatan, bukan itu yang dikatakan pertemuan. Di sisi Allah, kalau sama-sama ketemu kan itu kan makhluk. Jadi makna ketemu, makna menyaksikan, makna syahadat untuk memasuki agama Allah, agama Islam, agama pasrah dan penyerahan diri adalah penyaksian kepada Allah ketika kita sudah tidak bisa menyaksikan diri kita sendiri lagi. Apalagi menyaksikan Allah, menyaksikan diri manusia kita sendiri saja sudah tidak bisa lagi, apalagi menyaksikan Allah. Karena yang bisa menyaksikan Allah ya Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Aku menyaksikan uripe Allah dengan uripe Allah. Apa maknanya? Maknanya sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu menghening-heningkan, memalam-malamkan, menghilang-hilangkan, mensunyi-sunyikan kedirian manusia kita di hati kita, supaya nyata kita bisa menyaksikan ketidakadaan diri kita, kita bisa menyaksikan kegoiban diri kita, sehingga nyatalah wujudullah. Karena pondasi Islam adalah Allahnya yang wujud, bukan manusianya yang wujud. Bila manusianya yang wujud, Allahnya tidak ada, Allahnya goib. Itu bukan Islam, tapi kafirin, tapi musyrikin, tapi ateis yang tak ada Tuhan di dalam hatinya kecuali dirinya sendiri. Mengheningkan cipta, mulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari kita buka bersama. Kenapa saya jarang membawa hadis? Karena kebanyakan hadis itu kata-kata manusia, cerita-cerita manusia. Saya lebih suka
menyimak atau menyaksikan cerita Allah langsung yang bersanad kepada uripe Allah. Kenapa? Agar tidak tersesat. Maka yang saya unggah, yang saya kaji aslinya, originalnya, tidak kata-katanya, tidak sanad ini bin itu, tapi sanadnya langsung uripe Allah. Bila saya tak hidup, maka saya tak akan bisa menyaksikan Al-Quran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Kenapa manusia, atau kenapa para nabi dan rasul, atau kenapa bahkan Kanjeng Nabi Muhammad selama hidupnya tak pernah jumpa dengan Allah, seperti apa yang diungkap oleh sahabat kita, saudara kita Ustadz Halid Basalamah? Kenapa manusia tak bisa berjumpa Allah? Ini alasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaralladzina zalamu idh yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha sadidul azab. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat besar, sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Kenapa manusia tidak bisa menyaksikan Allah? Karena tiap-tiap diri manusia selama ini telah menjadikan tandingan-tandingan Tuhan selain Allah. Siapakah dia? Diri manusianya lah yang jadi Allah. Diri manusianya lah yang lebih disaksikan di dalam hati manusianya daripada menyaksikan siapa yang menciptakan manusianya, sehingga selamanya Allah gaib. Tapi kalau manusianya rela, ridho, kembali ke asal usulnya dari ketiadaan, kembali kepada ketiadaan, dari Adam kembali kepada Adam, dari gaib kembali kepada gaib, maka niscaya cocoklah pondasi Islam, yakni Allah wujud kidamaka, hanya Allah yang wujud, selain Allah tak wujud. Bila manusianya sudah dibaiat, bila manusianya ketemu dengan Al-Mahdinya, petunjuk-petunjuk Allah, bila manusianya sudah menjadikan Allah sebagai Tuhannya daripada menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya di hatinya, maka dari itu baiat itu adalah menyembelih hawa nafsunya. Jadi manusia menyembelih hawa nafsunya ketika
hari raya Idul Adha, ada yang menyembelih sapi, ada yang menyembelih kambing. Demi apa? Demi menyembelih hawa nafsunya agar terbang, agar mi'raj kepada Tuhannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala